Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen, sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga di hari ini bagi keluarga Kristen, sahabat Kristus, dimanapun saudara berada. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang terkasih. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sumber kehidupan keluarga kami, di saat ini kami hendak membaca firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, terangilah hati kami dengan Roh Kudus yang suci mulia, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen, sahabat Kristus yang terkasih, bacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari pertama Yohanes pasal 3, ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain, yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap tinggal di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita saling mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah keluarga Kristen sahabat Kristus yang mendengarkan firman Tuhan dan menaatinya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul, Janganlah membenci saudaramu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, piring jua bisa tatoki, pica di meja makan, bukan cuma sekali saja. Sama dengan hidup ade dan kakak, biar laeng marah laeng, mar busu-busu, orang saudara jua. Mari hidup baku sayang, jaga itu ikatan. Jangan pisah mama pun sayang kakai, seng ada kepeng bisa cari. Mas permata cuma fantasi. Tapi kalau kakak, mau cari di mana? Sahabat Kristus yang diberkati, ini sepenggalan syair lagu orang Ambon yang memberikan inspirasi tentang pentingnya mengasihi saudara. Hari ini, kita pun membaca sebuah nasihat yang sama dari penulis surat pertama Yohanes. Dalam suratnya, ia menasihati supaya jangan membenci saudara kita. Mengapa hal itu diingatkannya? Karena rasa benci dapat berujung pada rencana dan tindakan yang jahat atau menyakitkan. Ini merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lihatlah contoh nyata dari kisah Kain yang membunuh Habel saudaranya. Semua itu dimulai dari rasa benci dan Tuhan menghukumnya karena tindakan itu. Maka janganlah sebagai saudara kita saling membenci, apalagi merancangkan kejahatan untuk saudara kita sendiri. Sebaliknya,
Tuhan mengajarkan kita sebagai orang percaya untuk selalu mengasihi, dimulai dari keluarga kita sendiri. Dari keluargalah, benih cinta kasih harus kita tanam dengan baik, supaya dengan begitu kita mengetahui kasih Kristus ada di dalam kita, yaitu apabila kita tetap hidup saling mengasihi. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen, sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dalam situasi hidup yang susah seperti sekarang ini, kita diingatkan sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, jangan menutup pintu hati manakala ada keluarga atau saudara kita yang menderita dan berkekurangan. Apalagi membenci saudara kita hanya karena mereka orang kurang atau orang miskin. Marilah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita hidup saling berbagi dalam kasih, dan janganlah membenci saudaramu, karena itu menjadi tanda sebuah kehidupan baru yang diperkenankan Tuhan untuk kita hadirkan dalam kehidupan setiap hari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ya Bapa di sorga, tolonglah kami untuk tidak membenci saudara kami. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen, sahabat Kristus yang terkasih. Amin.